Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, Ilma Sensei dan teman-teman sekalian. Pada kali ini, kami dari kelompok 8 ingin membawakan presentasi berjudul Representasi Budaya dalam Heike Monogatari. Alasan kami memilih nama ini itu dikarenakan Heike Monogatari merupakan salah satu karya klasik Jepang yang sangat menarik. Selain itu, Heike Monogatari juga mengandung banyak representasi kebudayaan Jepang pada zaman Heian. Topik kebudayaan ini tentunya bersinggungan dengan mata kuliah dinamika kebudayaan Jepang. Nah, karena itu kami memilih Heike Monogatari sebagai tema utama presentasi UAS kami. Untuk uraian dari materi presentasi yang akan kita bawakan adalah pertama, penjelasan mengenai Heike Monogatari. Kedua, ada perkenalan tokoh-tokoh utama Heike Monogatari. Ketiga, ada uraian singkat mengenai pokok alur cerita Heike Monogatari. Dan terakhir adalah uraian mengenai unsur budaya yang terkandung dalam cerita Heike Monogatari maupun budaya yang muncul dalam pelestariannya. Next. Nah, saya akan menjelaskan tentang Heike Monogatari singkat. Pertama adalah sebuah kisah epik mengenai perselisihan antara klan Taira atau biasa dengan Heike dengan klan Minamoto yang biasa disebut dengan Genji, yang fokus utama dalam Heike Monogatari itu adalah runtuhan klan Taira. Kedua, ada ditulis oleh Yukinaga, seorang biksu mantan menteri berdasarkan Sureju Gesa. Ketiga, adalah disampaikan secara turun-menurun oleh para biksu melalui pertunjukan biwa. Nah, biwa nanti kita akan jelaskan. Yang terakhir adalah mulai dibukukan pada tahun 1950 oleh Yoshikawa Eiji dengan judul Shin Heike Monogatari. Next. Nah, tentang Heike Monogatari ini kita akan ikut tema bahasannya. Pertama adalah ideologi dan nilai-nilai Bushido. Kedua ada ajaran Buddha. Tiga, kisah romansa. Untuk kanji yang kita selalu dipakai adalah Hei, data Hei atau Taira, Ke, Ye atau artinya rumah, dan Monogatari artinya cerita terpisah. Nah, kata kita Heike Monogatari itu adalah zaman Heian, tepatnya pada tahun 1131 sampai dengan 1221. Lihat panjangnya latar waktu dalam cerita ini, pengisahan Heike Monogatari dapat dibagi menjadi 3 bagian, tokoh utama yang berbeda berdasarkan konfliknya. Next. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam Heike Monogatari. Pertama, ada Taira no Kiyomori. Taira no Kiyomori merupakan salah satu mantan kepala klan Taira. Ia digambarkan sebagai pribadi yang sombong dalam Heike Monogatari maupun lukisan ukiyo-e. Salah satu contohnya, ia waktu itu pernah mengatakan kalau bukan anggota klan Taira, berarti bukan manusia. Selain itu, ia juga dikenal kejam karena tidak segan-segan membunuh orang yang mengganggu kita. Ia merupakan bushi pertama yang memegang kekuasaan karena pada saat itu ia membantu Kaisar Go Shirakawa dalam memenangkan pemberontakan Hoken, yang setelahnya ia diangkat sebagai orang kepercayaan Kaisar. Dan lagi, dia membantu menolong Kaisar yang waktu itu diculik dalam pemberontakan Heiji. Dalam Heike Monogatari, diceritakan bahwa ia meninggal karena demam yang sangat tinggi hingga badannya mengeluarkan asap. Berikutnya ada Minamoto Yoshinaka. Ia sering dikenal sebagai nama Yoshinaka Kiso karena pada saat kecil ia diasingkan dan besar di lembah Kiso. Ia merupakan sepupu dari Minatomo no Yoshitsune dan Yoritomo. Peran Minatomo no Yoshinaka adalah memenangkan pertempuran Kurikara dan membantu kakaknya Minatomo no Yoshitsune dalam pertempuran Danmaku. Berikutnya ada Minatomo no Yoshitsune. Ia merupakan mantan kepala klan Minamoto yang saat kecilnya diasingkan oleh Taira no Kiyomori setelah ayahnya terbunuh dalam perang Heiji. Ia merupakan seorang ahli perang yang keahliannya diakui pada saat ia berhasil memenangkan peperangan Danmaku. Namun, ada kisah sedih dari jasa Yoshitsune yang telah memenangkan perang Danmaku. Ia tidak diberi penghargaan yang pantas atas jasanya oleh kakaknya sendiri, Minatomo no Yoritomo. Yoritomo juga merampas sebagian wilayah kekuasaan Yoshitsune. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan isi Heike Monogatari. Next. Peristiwa pokok dalam Heike Monogatari ini adalah Perang Genpei. Perang Genpei terdiri dari 2 kanji. Kanji yang pertama ini dibaca Gen, yang merupakan sebutan untuk klan Genji atau Minamoto.
Kemudian kanji yang kedua dibaca He atau P, yakni sebutan untuk klan Heike atau Taira. Terjadinya perang Genpei dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut kebanyakan berakar dari buruknya hubungan antara klan Minamoto dengan Taira. Namun di samping itu, buruknya hubungan Taira no Kiyomori dengan pihak lain juga turut menjadi penyebab konflik ini. Yang pertama adalah buruknya hubungan klan Minamoto dan klan Taira. Hubungan antara dua klan ini dipenuhi persaingan dan konflik sejak lama. Dulunya, klan Minamoto jauh lebih unggul dari klan Taira, baik secara militer maupun pemerintahan. Hal tersebut didukung oleh kompetennya kepala klan Minamoto saat itu, yakni Minamoto no Yoshie. Namun sejak Yoshie meninggal, klan Minamoto mengalami penurunan kualitas. Ditambah lagi dengan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anak Yoshie. Mendengar kabar pembunuhan tersebut, pemerintah mengirim Taira no Masamori untuk memburu anak. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan Perang Genpei. Dimulai dari pertempuran Uji, yang merupakan pertempuran pembuka Perang Genpei pada 20 Juni 1180. Uji di sini merupakan nama sungai di dekat Kyoto yang menjadi lokasi pertempuran tersebut. Bisa dilihat petanya di pojok kanan bawah. Next. Selanjutnya adalah perang Danora atau perang klimaks yang terjadi di Heike Monogatari. Latarnya itu adalah 25 April 1185 bertempat di Danora yang dimana sekarang adalah kota Shimonoseki, prefektur dari Yamaguchi. Seperti yang kalian bisa lihat ada tanda panah kecil di situ adalah Shimonoseki, di mana danau Danora. Kekuatan tempur dari Klan Taira adalah dengan 400-500 kapal, sedangkan Minamoto adalah 300 kapal. Next. Nah, pertempuran ini terjadi setelah Klan Taira terus-menerus disudutkan oleh Klan Minamoto dan berlari kabur dari Klan Minamoto. Tetapi perang itu terhenti di Danora. Pada saat awal pertempuran, perang tidak berjalan dengan baik untuk Taira. Walaupun begitu, Klan Taira masih memiliki Kaisar Antoku di pihak mereka, serta Sanchunoji. Sebelum atau ketika perang Genpei. Yang pertama adalah Shigeyomori, anak pertama sekaligus pewaris utama Kiyomori meninggal. Terus kedua adalah Kiyomori meninggal, terus kekuasaan Kiyomori digantikan oleh Munemori yang dianggap kompeten dalam memimpin klan. Dan terjadinya setelah perang Genpei adalah tenggelamnya anggota-anggota klan Taira termasuk Kaisar Antoku. Salah satunya anggota klan Taira yang selamat adalah Taira no Chikajane, kabur dan mengganti nama keluarga menjadi Oda, adalah cikal bakal menjadi klan Oda. Next. Berikut adalah hasil budaya yang disinggung dalam Heike Monogatari. Yang pertama, ada The Tale of Heike Folding, yang merupakan layar lipat yang melukiskan perang Genpei. Dahulu disebut sebagai karya pelukis yang canggih karena dapat menggambarkan 800 orang secara detail. Karya ini telah menarik perhatian dunia sejarah seni Jepang dalam beberapa tahun. Berikutnya adalah 2, atau alat musik bersenar asal Jepang yang digunakan dalam bercerita untuk mengiringi cerita Heike Monogatari. Biwa dimainkan oleh para biksu keliling untuk mengiringi cerita Heike Monogatari. Berikutnya adalah Shirabyoshi. Shirabyoshi adalah lagu dan tarian yang populer dari akhir periode Heian hingga periode Kamakura. Penarinya juga disebut sebagai Shirabyoshi. Awalnya, Shirabyoshi adalah tarian yang dilakukan oleh pria. Seiring berjalannya waktu, wanita berpakaian seperti pria dan menari menyanyikan hubungan antara Buddha, Tuhan, dan manusia. Representasi dalam ceritanya adalah Gyo, yang merupakan salah satu wanita Shirabyoshi yang pernah disukai oleh Taira. Berikutnya adalah Mono no Aware, yang berarti konsep yang mengkaji estetika dan ketidakabadian. Mono yang artinya benda, Aware artinya dekat. Representasi dalam ceritanya adalah proses berjaya hingga runtuhnya klan Taira, serta pemilihan diksi dan penyampaian. Berikutnya adalah ajaran Buddha. Yang pertama,
adalah ajaran Andika, yakni ajaran mengenai ketidakkekalan. Berikutnya ada ajaran Karma, yakni ajaran mengenai hukum karma. Representasi dalam ceritanya adalah tokoh Shinzei atau Fujiwara no Michinori. Dalam Shinheike Monogatari, awalnya Fujiwara no Michinori memegang peranan tinggi di pemerintahan. Namun ia melakukan tindakan yang buruk pada orang sehingga menjadi buronan dan dibunuh. Berikutnya adalah Bushido, yang berarti kode etik atau ideologi yang dianut para bushi, prajurit Jepang. Bushido berasal dari kanji bu, yang artinya seni berperang, kanjishi yang artinya orang, dan kanjido jalan. Representasinya adalah lingkup cerita yang seringkali membahas kesetiaan dan pengorbanan para samurai oleh keluarga. Berikutnya adalah Ruzai, yang merupakan budaya mengasingkan musuh atau pelaku kriminal yang seringkali dibuang ke pulau yang jauh dan terpencil. Berasal dari kanji ru yang artinya pengasingan dan zai yang artinya kriminal. Representasi dalam ceritanya adalah pengasingan mantan Kaisar Go Shirakawa oleh Taira no Kiyomori dan pengasingan anak-anak Yoshitomo, yaitu Minatomo no Yoshitsune dan Minamoto Yoshinaka selesai pemberontakan Heiji. Kesimpulannya, Heike Monogatari berjasa dalam pembelajaran budaya dan sejarah pada masa kini. Dalam kisah epic ini, dijelaskan mengenai perselisihan antara kekaisaran beserta klan-klannya yang diwakili oleh klan Taira dan klan Minamoto. Perselisihan tersebut utamanya disebabkan oleh persaingan antara kedua klan tersebut di bidang militer, di mana klan Taira unggul dalam pertempuran air, sementara klan Minamoto unggul dalam pertempuran udara. Sesuai judulnya, fokus utama Heike Monogatari berada pada runtuhnya klan Taira, terutama dari perang Genpei yang terdiri atas banyak pertempuran. Dari berbagai pertempuran dan tragedi yang terjadi dalam alur cerita, bisa diambil beberapa representasi budaya-budaya Jepang. Contohnya adalah Bushido dalam kehidupan prajurit, serta Mono no Aware yang ditunjukkan oleh kejayaan klan Taira yang kedua. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan untuk menyusun ujian akhir semester kali ini. Sekian presentasi dari kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Terima kasih.